1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Fauzia Rohmah SPD. Beliau adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Suranenggala. Selamat pagi Ibu Fauzia. Selamat pagi Bu Amira. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Amira? Iya, alhamdulillah saya juga baik ya Bu ya. Mohon izin Bu Fauzia mengganggu waktu mengajarnya sebentar. Saya di sini ingin melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu Fauzia, ya, seperti yang sudah saya ngobrolkan sebelumnya. Namun sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas, saya ingin melakukan percakapan singkat, ya, percakapan santai pada tahap pra-observasi. Kegiatan supervisi akademik ini seperti Bu Fauzia sudah tahu ya, memiliki tujuan untuk mengetahui dan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Fauzia jalankan dan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dari Ibu Fauzia itu sendiri. Nah, di sini Bu Fauzia bisa bercerita atau bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang Bu Fauzia alami. Ya, lalu di kegiatan pra-observasi ini tentu saja tujuannya adalah melihat sejauh mana persiapan Bu Fauzia sebelum melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang Ibu Fauzia harapkan dengan obrolan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan dalam kegiatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman mengajar saya di kelas, kemudian barangkali ada masukan dalam kegiatan pembelajaran saya, ada yang kurang dan apa dari Ibu Almira gitu ya. Itu sih inti dari harapan saya dalam kegiatan. Jadi lebih ke arah sharing ya Bu, saling berbagi antara Bu Fauzia dengan saya, begitu pun sebaliknya ya Bu. Lalu pertanyaan yang kedua, materi apa yang ingin Bu Fauzia sampaikan pada tahap observasi nanti? Kebetulan kali ini saya akan mengajar materi analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan di kelas 11. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, pastinya Bu Fauzia kan sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya Bu ya, supaya nanti ketika penyampaian materi di kelas bisa berjalan dengan baik. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah Bu Fauzia persiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran? Sebelum melakukan proses pembelajaran sudah pasti saya menyiapkan perangkat pembelajarannya, di mana di dalamnya ada model, metode yang saya siapkan, kemudian medianya saya siapkan, KPD sama evaluasi pembelajaran nanti yang akan dilakukan begitu. Ya, jadi luar biasa sekali, sudah lengkap ya Bu Fauzia ya, mulai dari MPP, KPD, media yang ingin dipakai, lalu metode, strategi dan juga sampai evaluasi, instrumen evaluasinya, luar biasa. Lalu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Fauzia capai? Kalau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, harapannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi apa itu AMDAL dalam pembangunan berkelanjutan, kemudian identifikasi titik pembangunan berkelanjutannya, sama kita dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya. Lalu sebagai seorang guru Bu Fauzia, ketika di dalam kelas pasti kita memiliki yang namanya kendala, kesulitan-kesulitan pada saat proses pembelajaran. Kira-kira kesulitan-kesulitan apa yang biasa Bu Fauzia temukan di dalam kelas? Jadi kesulitan saya dalam pembelajaran itu biasanya yang sering saya temukan adalah banyaknya siswa yang tidak aktif atau cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran biasanya seringnya ya yang biasa saya lakukan itu adalah pembelajaran satu arah. Jadi guru menerangkan, siswa hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi cenderung pasif kegiatan pembelajaran ini. Karena belum saja tidak banyak ikut aktif dan berinteraksi bersama saya gitu sebagai guru mengajar. Jadi itu kesulitan yang dia hadapi ya. Di dalam pembelajaran itu lebih ke arah teacher center ya, dan siswa itu lebih menjadi pasif, mengikuti apa arahannya dari guru saja ya, tanpa
tidak aktif ketika ada ditanya ataupun saya menerangkan pun, misalnya ada siswa yang kurang paham dia bisa langsung bertanya dan lain sebagainya, itu cenderung masih diam saja Ya, masih cenderung pasif ya. pasif ya. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya terkait dengan area pengembangan itu, ya kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam kelas nanti? Nah, salah satu permasalahan tadi kan ketidakaktifan siswa yang di kelas itu cenderung pasif, makanya saya ingin mengembangkan tingkat keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi yaitu yang ingin saya sampaikan, jadi melalui kegiatan diskusi, kemudian tanya jawab, nanti dialiri dengan presentasi. Jadi lebih ke arah bagaimana caranya kita meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Ya, oke. Lalu Fauzia, saya ingin mendengar Fauzia sedikit bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan ketika observasi di kelas nanti? Mungkin dari segi strategi, metode. Oke. Jadi saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab serta nanti dengan presentasi. Jadi di awal itu siswa dikasih pemantik, ya pemantiknya berupa video animasi sebenarnya, tapi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang dilakukan di Indonesia, masalahnya apa saja. Kemudian, nah ini dari menonton video ini, saya sebagai guru nanti ingin bertanya, jadi bertanya jawab, ya. Setelah itu kita masuk ke LKPD, pengisian LKPD yang mana isinya itu tentang permasalahan yang dialami di Indonesia. Jadi berupa link yang dari Padlet gitu ya, berisi berita-berita tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan di Indonesia. Nah, setelah itu didiskusikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran geografi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Baiklah, teman-teman, pembelajaran terbaiknya kita baca doa. Baca doa mulai. Jadi ini yang akan kita bahas yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat dengan AMDAL dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya. Oke, sebelumnya kita kan membangun ya, kalau misalnya kita bahas tentang AMDAL, prinsip pembangunan berkelanjutan, berarti kita melakukan pembangunan. Coba contoh hal sederhana, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam. Dulu sekolah kita itu apa? Lihat sekelilingnya apa? Sawah. Ya, sekolah kita ini tadinya sawah. Ya, tadinya sawah, kemudian dibangunlah apa? Sekolah. Ya kan? Coba kalau misalnya sekolah tidak dijaga dengan baik, ya, kamu buang sampah sembarangan, ya, tidak ada tukang sampah yang membersihkan, apakah sekolah kita akan terlihat indah?
terlihat indah tidak? Tidak. Jangankan kita jaga setiap hari, ya bisa secara terus-menerus sehari saja. Kalau kamu buang sampah sembarangan, tidak ada tukang sampah, apa yang terjadi? Kotor, bau, terus apa lagi? Banyak lalat, ya kan? Sehari. Coba, apalagi kalau misalnya secara terus-menerus kamu jajan tiap hari, ya buang sampah sembarangan, kotor tidak? Kotor. Nah itu lingkungan kalau misalnya tidak dijaga dengan baik, dibangun sudah, tapi perlu dijaga. Kalau tidak dijaga, apa yang terjadi? Kotor, rusak. Perhatikan video di sini, ya, video di depan. Kemudian nanti kita akan bertanya jawab. Ya, kalian yang bertanya boleh atau ibu yang bertanya, kalian yang menjawab. Oke? Perhatikan semuanya ya. Apakah kita akan pasrah? Ya, katanya tadi apa? Pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu pasti akan selalu membuat kerusakan. Sudah ada contohnya dari zaman dahulu kala. Yang namanya kita memanfaatkan, tadi kemarin kita sudah bahas tentang potensi sumber daya alam. Ya, sumber daya alam di Indonesia itu semuanya dimanfaatkan, walaupun sebenarnya itu akan merusak alam. Jadi pemikiran manusia gitu ya. Jadi pengennya ingin membangun supaya kelihatan megah, ya, pengennya yang mewah gitu ya. Padahal tidak tahu yang sebenarnya terjadi ketika kita membangun adalah apa? Merusak. Apa yang dirusak? Alam, sumber daya alam, bumi kita. Tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Di Kalimantan ya, hutan semakin berkurang, dimanfaatkan untuk pertambangan. Terus apa lagi? Perkebunan sawit. Ya, yang begitu saja ya, sawit itu sudah merusak lingkungan. Kenapa? Karena sawit itu ditanamnya berjarak. Ya, jadi jumlah pohonnya semakin berkurang. Ya, sedangkan polusi bertambah. Kenapa? Masyarakat minimal ya satu rumah itu minimal satu kendaraannya. Tapi kalau misalnya tiap orang ya satu rumah 5 orang ya kendaraannya ada 5. Semuanya harus punya sepeda, sepeda motor, belum lagi mobilnya. Ya, pada gengsi-gengsian, pengen 2 mobil KB gitu ya. Begitu yang terjadi. Akhirnya merusak bumi. Jadi di sini adalah yang dilihat mencari kajian ya. Kajian itu apa? Penelitian, mengkaji, meneliti ya, untuk mencari dampak positifnya. Kalau kita membangun ada dampak positifnya enggak? Ya, misalnya begitu ya. Untuk siapa yang dilihat siapa? Otomatis ini masyarakatnya. Ya, kemudian ada dampak negatifnya tidak? Ya, mungkin ada, mungkin tidak ada. Ya, tergantung pembangunannya apa. Ya, banyakkan dampak positif atau dampak negatif. Nanti dilihat. Kalau misalnya ada dampak negatif, bisa nggak dikurangi? Ya, bagaimana caranya supaya tidak merugikan? Karena lagi-lagi kembalinya ke masyarakat.
Di bidang apa? Fisiknya, kimianya, masalah biologinya ya. Ini kandungan kimia misal di dalam tanah, nanti yang masuk ya ke dalam makanan, apa yang kita makan ya, hewan dan tumbuhan ya. Kemudian sosial ekonominya menguntungkan tidak ya. Kemudian secara budayanya serta kesehatan masyarakatnya itu dilihat. Jadi pembangunan berkelanjutan itu harus memikirkan nanti anak cucu kita bisa makan apa kalau ini habis. Apa yang harus kita lakukan? Satu, bisa jadi berhemat. Terus apa lagi? Yang nantinya misalnya cadangan minyak buminya 30 tahun, dengan berhemat bisa sampai 45 tahun baru habis. Ya kan? Kalau kita berhemat. Atau dengan cara apa? Mengganti. Ya. Bagaimana nih kita ganti minyak buminya supaya mobil tetap jalan, kendaraan masih bisa jalan, diganti minyak buminya jadi apa? Tenaga apa? Listrik misalnya. Ya, kemudian tenaga apa lagi? Tenaga surya misalnya. Ya, tenaga surya itu tenaga apa? Matahari. Boleh diganti supaya nih mobil-mobil tetap jalan. Bagaimana caranya? Ya silakan lakukan penelitian generasi-generasi muda yang sekarang nih, kalian ini. Nah, ini kelompok-kelompoknya ya. Silakan didiskusikan. Ibu akan kirim LKPD-nya beserta jadi ibu sudah mengirimkan ya, atau kalian bisa lihat di sini, tinggal di scan aja QR code-nya, kemudian dilihat Padlet-nya. Di situ ada tugas setiap kelompok ya, ada tugas setiap kelompok. Paling atas itu ada berita tentang kerusakan lingkungannya ya, ada 1 sampai 8 ya. Kita nggak tahu nih akan bikin jadi berapa kelompok ya. Terus nanti ke bawah itu ada pertanyaan, 4 pertanyaan itu yang harus kalian jawab ya. Oke, sekarang kita bikin kelompok. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mengklik bagian yang ada gambarnya, diklik ya, nanti akan masuk ke Google Chrome. Di sana ada berita, silakan dibaca ya, dicari informasinya, permasalahan pemanfaatan sumber daya alam ya. Nanti kamu baca dulu, baru kamu cari jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan. Pertanyaannya hanya 4 kok, tidak banyak ya. Silakan didiskusikan, dibagi-bagi pekerjaan tiap kelompok, kemudian nanti akan dipresentasikan. Nah, ini ya jawabannya nanti ditulis di dalam LKPD yang akan ibu bagikan ya. Kalau di LKPD tugasnya tidak hanya itu, tapi untuk saat ini ya tugasnya hanya itu saja. Yang lainnya dikerjakan di rumah ya. Paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kelautannya ini diklik. Nah, itu ya. Oke, dibaca dulu sok. Dibaca dulu. Apa? Gimana? Kelas 11 aja. Apa-apa ya. Ini tentang apa? Pariwisata kelompok 4 ya berarti ya. Paham ya? Kebuka nggak itunya tadi beritanya? Kebuka ya. Oke. Ini kelompok tentang apa? Kehutanan. Sudah paham tugasnya? Ada yang ditanyakan nggak? Mana? Iya, itu diisi. Sudah diisi belum? Belum kan? Nah, ini nanti ini ditulis, tapi nanti aja. Yang penting yang di sini. Nanti gitu. Nah, yang ini yang nomor 5. Nomor 5 aja dulu. Nanti setelah itu yang nomor 1 sampai 4 tugasnya terakhir. Ini nomor 5 kan, analisis permasalahan nih, identifikasi masalah permasalahan kamu kaji, kemudian faktor penyebabnya, dampaknya. Iya, itu mah nanti aja, yang penting ditaruh di sini dulu. Ya, begitu ya, paham? Ya ini aja wis, di situ mah sulit. Ya, dibagi tugasnya masing-masing, nanti ada yang bagian nulis, ada yang bagian nyari permasalahan dan lain sebagainya. Gitu ya, paham? Oke. Tentang apa? Kehutanan. Bisa dibuka nggak Padletnya? Bisa. Paham ya tugasnya ya? Ini yang dikerjakan jangan yang di Padletnya, di sininya aja dulu nih nomor 5. Ditulis di sini nanti dikumpulkan. Ya. Begitu. Sok dibagi-bagi. Ya.
Nah itu udah diklik lagi tadi. Nah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, supaya lebih adil, yang maju ke depan kita presentasi itu diacak ya. Diacaknya menggunakan alat atau aplikasi namanya spin the wheel. Nanti ini nomornya sesuai dengan kelompok kalian ya, ingat ya. Paham? Kalian nanti maju semua seluruh kelompok maju ke depan, kemudian mempresentasikan, semuanya harus kebagian membaca ya, supaya semuanya teman-teman ya mendapatkan pengalaman yang sama. Paham? Oke. Kita cek ya. Kita spin nih supaya adil. Nah, dari tadi begini ya harusnya. Oke, kita klik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa duluan yang maju? Kelompok 5. Silakan maju. Oke. Kelompok 5 silakan maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang permasalahan yang kami kaji tentang kehutanan. Satu, hutan yang rusak api akibat ulah di Sumatera Barat. Jelaskan faktor penyebab dari permasalahan yang kami kaji. Faktor penyebabnya karena pembakaran liar dan pembukaan lahan untuk tambang emas ilegal dan sungai kecil dalam kawasan area penggunaan lain api dan hutan lindung akhir tahun 2021. Pertambangan emas tanpa izin atau ilegal sumber terdapat di tempat daerah yakni Darmas Raya, luasnya mencapai 1.773 hektar, Solok 1.533 hektar, Solok Selatan 2.559 hektar, dan Sijunjung 1.103 hektar. Nggak usah. Mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan serta timbulnya bencana longsor di kawasan tambang. Sepanjang 2021 terhitung 3 kali terjadi longsor di kawasan tambang emas di Damars Raya dan Solok Selatan. Atas kejadian tersebut 14 orang meninggal karena tertimbun longsor dan 14 orang mengalami luka-luka. 40 orang ditangkap amankan. Solusi 1. Menindaklanjutkan para penebangan liar sesuai dengan perurutan perintah yang berlaku dan menutupi wilayah penanaman ilegal. 2. Melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. 3. Melakukan patroli hutan agar pembakaran liar berkurang. Ini pembalakan. Sekian dari kelompok kami. Cukup sekian dari kami. Ya, dari kelompok kami ada yang mau tanya, ada yang mau
Cukup sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Rencananya di mana itu? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Siapa lagi yang mau bertanya? Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi tentang apa? Kehutanan permasalahannya adalah longsor yang diakibatkan oleh adanya tambang emas dan apa? Pembalakan liar. Atau enggak pembalakan liar itu apa? Penebangan pohon secara liar. Artinya kalau liar itu tidak berizin. Kenapa? Karena hutan itu bukan milik umum, tapi milik pemerintah. Semuanya dilindungi yang ada di hutan itu. Ya, makanya ada yang namanya pembalakan liar. Ada orang yang mau motong pohon ya tanpa izin. Nah, itu tidak boleh, akan dipenjara lagi gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Selanjutnya kita itu ya. Kelompok 2, silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi telah kita laksanakan. Semuanya alhamdulillah baik, bagus ya presentasinya. Walaupun ada yang malu-malu ya, mungkin baru pertama kali presentasi di depan kelas atau teman-temannya ada yang ledekin ya, biasa itu Maya. Mudah-mudahan semakin menambah keterampilan kalian untuk berbicara di depan ya, atau meningkatkan tingkat kepedean kalian begitu ya. Itu semua yang kita pelajari ya. Jadi sekarang kita refleksi ya tentang apa saja yang sudah kita pelajari. Tadi apa aja sih yang sudah kita pelajari? Tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian tentang apa lagi? Selanjutnya prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, kemudian kita melakukan apa tadi? Diskusi mengenai permasalahan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Khususnya tadi ada di bidang apa aja? Kelompok 1 tentang apa? Kehutanan. Kelompok 2 pertambangan. Kelompok 3 kelautan. Kelompok 4 pariwisata. Kelompok 5 kehutanan lagi ya. Jadi itu di bidang kehutanan, pariwisata, pertambangan dan kelautan, itu semua masalah-masalah yang terjadi akibat pembangunan atau pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Akhirnya begitu. Apa? Kerusakan yang terjadi. Yang rugi siapa? Masyarakatnya, bahkan bisa menyebabkan korban jiwa ya. Di beberapa kasus ada korban jiwa. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah baik dalam berpresentasi. Mudah-mudahan yang masih grogi bisa ditingkatkan lagi kemampuannya dengan nanti selama pembelajaran geografi mungkin akan sering-sering melakukan presentasi ya, kalau latihan ya, nanti kedepannya bisa lebih baik. Kemudian tadi kalian sudah mengerjakan bisnis ya. Nah, itu juga salah satu aplikasi yang baru ya yang digunakan kalian. Lain kali nanti Ibu berikan soal-soal yang lebih mudah lagi. Kalau yang tadi kayaknya agak sulit, itu tuntutan dari pekerjaan Ibu tugas nih Ibu ya. Nanti mah Ibu kasih tulis yang lebih mudah lagi ya, yang lebih asik lagi. Ada banyak sekali permainan ya untuk brainstorming dan ice ya. Makasih semuanya sudah kerjasama dengan baik dengan grup ya. Silakan ditutup. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu Fauzia. Siang, Mbak Mira. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillah ya. Tadi juga saya sudah melihat proses pembelajaran Bu Fauzia di dalam kelas sangat amat luar biasa, sangat amat menarik, terutama pada bagian pertanyaan tematik yang ada di video awal pembukaan kita pembelajaran ya. Di sini kita ketemu lagi Bu ya pada tahapan pasca observasi. Jadi saya akan melakukan sedikit perbincangan dengan Fauzia lagi terkait dengan apa yang sudah Bu Fauzia lakukan di dalam kelas. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira tanya dulu nih, bagaimana perasaan Bu Fauzia dengan berjalannya kegiatan observasi kita tadi? Perasaan saya alhamdulillah senang karena kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Ya, itu sih sekalian ya. Jadi apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua Bu? Alhamdulillah secara keseluruhan tujuan pembelajaran sudah tercapai semua ya. Walaupun masih ada sedikit kendala, tapi ya namanya juga baru pertama kali ya pasti ada kekurangan. Bisa diceritakan kembali tidak area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas? Jadi kan area pengembangan yang hendak saya capai itu kan adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Maka dari itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab supaya siswa lebih aktif berdiskusi, menyampaikan gagasan, menyampaikan saran, menyampaikan kritik tentang permasalahan yang mereka sedang diskusikan gitu kan ya. Dengan diawali proses pembelajaran dengan memantik siswa agar lebih aktif lagi, menampilkan video, tanya jawab, kemudian baru diskusi sampai ke presentasi gitu ya. Itu yang saya lakukan. Kira-kira sudah berjalan lancar atau belum? Alhamdulillah secara keseluruhan berjalan lancar, siswa bisa diajak kerjasama, siswa lebih, yang saya lihat ya, siswa lebih bersemangat, siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Itu sih secara keseluruhan ya, walaupun ada beberapa kendala yang saya hadapi. Berarti bisa dikatakan sudah cukup berhasil ya Bu ya. Lalu terkait dengan pembelajaran tadi, kira-kira menurut Bu Fauzia apa sih yang harus dipertahankan dan apa sih yang harus lebih ditingkatkan kembali? Yang dipertahankan adalah penggunaan metode yang variatif, model pembelajaran yang variatif gitu ya, supaya siswa tetap semangat untuk belajar gitu ya. Kemudian yang harus diperbaiki adalah manajemen waktu ya. Saya merasa yang tadi yang saya bilang bahwa ada kendala-kendala itu saya merasa ketika pembelajaran masih memerlukan banyak waktu untuk proses pembelajaran itu ya, diskusi, kemudian presentasi gitu kan ya. Jadi mungkin ke depan manajemen waktunya mesti saya perbaiki lagi gitu. Iya, jadi lebih ke arah time management dari itunya ya Bu ya, pembelajaran. Ya mungkin karena anak-anak keasikan diskusi, Diskusi, jadi juga jadi memakan lupa banyak waktu. ya gitu pada akhirnya gitu. Jadi mungkin dia mungkin nanti Bu Fauzia bisa menghentikan ketika waktunya sudah mendekati mau habis, Bu Fauzia harus punya sikap gitu untuk bisa menghentikan proses diskusi. Oh iya betul. Kemudian satu lagi saya lupa nih ya. Iya. Selain masalah waktu juga mungkin walaupun mayoritas siswa itu sudah mulai aktif, tapi masih ada beberapa siswa yang masih diam gitu, walaupun tidak banyak gitu ya. Mungkin karena masih malu atau dia tidak sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya. Jadi masih ada beberapa, tidak banyak yang belum aktif dalam pembelajaran. Jadi mungkin saran saya nanti ke depannya Bu Fauzia bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Fauzia. Ya, jadi mungkin ketika Bu Fauzia tadi menggunakan media video, ada beberapa anak yang suka, tapi ada beberapa anak juga yang menurut mereka itu sesuatu hal yang tidak mereka sukai. Jadi kalau tidak menarik ya, gitu ya. tidak menarik bagi mereka. Ketika Bu Fauzia sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Fauzia kan sudah memetakan nih mengenai kesiapan belajarnya, metode gaya belajarnya yang sesuai, jadi lebih tertata sesuai dengan
dengan keinginan mereka. Seperti itu. Lalu ya mudah-mudahan semua yang sudah disampaikan Bu Fauzia tadi bisa menjadi evaluasi ya Bu buat Bu Fauzia, sehingga kedepannya Bu Fauzia bisa menerapkan pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi, dan tentunya lebih menyenangkan bagi peserta didik ya. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan? Untuk perubahan tadi apa pembelajaran berdiferensiasi ya. Kebetulan saya belum banyak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya harus belajar dulu nih sama Bu Almira ya yang lebih paham. Nanti saya belajar sama Bu Almira, kita diskusi bareng-bareng ya. Kalau karena sekarang saya belum bisa melakukan perubahan atau menambah atau memperbaiki pembelajaran karena sekarang waktunya udah mau habis, sudah mau ujian gitu ya. Mungkin saya akan memperbaikinya nanti di semester depan. Ya sambil belajar dengan bareng. Boleh. Jadi nanti kita belajar bareng ya Bu Fauzia ya. Kita belajar bareng, sharing setelah sudah mendapatkan sedikit konsepnya baru diterapkan. Segala sesuatu yang baik itu harus segera diterapkan. Ya. Terima kasih Bu Fauzia atas kesempatan waktunya nih. Mulai dari tahapan pra-observasi, observasi, bahkan hingga pada tahapan sekarang pasca observasi. Yang Bu Fauzia, semoga dari perbincangan kita hari ini kita bisa mengambil banyak manfaat lah untuk kedepannya, sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ya, tentunya kita sebagai guru harus terus mengupgrade diri nih. Ya, jangan mau kalah atau jangan mau tertinggal dengan zamannya. Kita harus jadi guru-guru hebat untuk berguru. Ya. Terima kasih Bu Fauzia ya.